Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mugraqin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Sofia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmatnya, inayahnya, hidayahnya, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih bisa istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Insya Allah kita niatkan i'tikaf sampai menjelang waktu isya nanti. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan malam hari ini ibadah terbaik di hadapan Allah, yang bisa mengundang rahmat, pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini hujan yang terus-menerus menyebabkan terjadi banyak bencana banyak musibah di negara kita tercinta ini. Wabil khusus musibah yang sangat besar itu terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Yang sampai saat ini belum ada penanganan yang signifikan sehingga bisa memulihkan bencana yang begitu besar itu. Kalau kita flashback kita lihat ke belakang banjir terbesar dalam sejarah umat manusia itu pernah terjadi sekitar abad 60 sebelum Masehi atau tahun 6000-an sebelum Masehi. Itu di Mesopotamia, sebuah wilayah antara Tigris dan Efrat. Terjadi banjir yang sangat besar, yang banjir itu sampai menenggelamkan mungkin seluruh yang ada di negeri itu. Dan banjir itu dalam sejarah diabadikan oleh Allah dalam Quran surat yang ke-11 Hud ayat yang ke-42-43. Itulah banjir terbesar dalam sejarah umat manusia terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam agama kita sebetulnya ketika terjadi bencana besar itu, bagaimana penanganan Nabi Nuh saat itu dalam menyikapi bencana. Nabi Nuh itu kan diutus oleh Allah kepada masyarakat yang sebelumnya beriman, kemudian kemakmuran, kesuburan, kenikmatan menyebabkan mereka menyimpang, menyebabkan mereka ingkar, menyebabkan mereka kafir, sehingga Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada mereka. Tapi sayang apa yang disampaikan Nabi Nuh itu tidak digubris, tidak didengar, bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa mendatangkan murka Allah, azab Allah. Tapi akhirnya kan mereka banyak menolak. Dalam sejarah kan kita tahu 950 tahun Nabi Nuh berdakwah itu sekitar hanya 80 orang saja yang ikut terhadap ajakan dakwahnya Nabi Nuh. Ini kan kalau dihitung rata-rata 950 tahun hanya 80 orang, itu setiap 10 tahun hanya 1 orang yang sadar Pak, kurang lebih itu.
Ini kalau ada ustadz kayak begitu, kayaknya 10 tahun satu sadar, ustadznya pensiun kayaknya Pak itu kayaknya. Udah langsung gantung peci dan gantung surban kayaknya gitu loh ya. Pensiun jadi ustadz kayaknya kalau begitu ya. Makanya Nabi Nuh 950 tahun dakwah kan hanya 80 orang saja kurang lebih. Dan itu yang naik ke dalam kapalnya Nabi Nuh kan. Nah, ini luar biasa kan, saking bebelnya berarti kaum itu. Kenapa ya? Karena mereka bagaimana mungkin mau mendapatkan hidayah. Kalau Nabi Nuh berceramah itu kan, berdakwah itu kan mereka menutupi telinganya. Nggak cukup menutupi telinga, menutupi mukanya Pak. Nggak cukup menutupi mukanya, mereka membelakangi. Telinga ditutup, muka ditutup, dibelakangin lagi teman-teman. Sabar banget Nabi Nuh. Kalau Ustaz Sukron ada jamaah yang kayak begitu, udah aja kayak gitu. Jadi dakwahnya itu tidak didengar. Sampai akhirnya Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara katanya. Wahai Allah, aku ini sudah mendakwahi kaumku siang malam 24 jam kayaknya itu. Tapi mereka bukannya ikut terhadap dakwahku, maka mereka melecehkanku dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi Nuh diberikan petunjuk oleh Allah untuk menanam pohon. Nanti menebangnya, kemudian diberikanlah petunjuk untuk membuat kapal. Jadi Nabi Nuh itu Pak nanam pohon dulu, bukan nebang dulu. Tanam, baru tebang. Kita tebang, nanam kagak gitu loh. Akhirnya kan hancur kayak begitu. Itu dalam riwayat itu konon katanya, lamanya Nabi Nuh dari nanam sampai nebang itu sekitar 150 tahun. Tanam dulu Pak, tanam. Setelah tumbuh besar-besar baru ditebang. Nah saat itu kaumnya juga bingung, kemana ini Nabi Nuh ini? Nggak ada dakwah-dakwah lagi kayaknya. Nggak ada ceramah-ceramah lagi nih. Sehingga pemimpin-pemimpin kaumnya itu kan minta kepada masyarakatnya untuk menyelidiki. Nuh ini kemana nih? Jangan-jangan dia kayaknya alih profesi nih kayaknya gitu ya. Jangan-jangan dia mengundurkan diri dari dai kayaknya karena nggak laku kayaknya nih. Akhirnya singkat cerita, mereka ketemu Nabi Nuh ternyata sedang nebang pohon untuk membuat kapal. Nah, ejekan mereka kan semakin menjadi-jadi. Bener juga katanya. Nabi Nuh kayaknya ahli profesi kan ya gitu. Karena dakwahnya enggak didengar gitu. Nah, kemudian akhirnya jadilah perahu, kapal. Kapal besar ya. Konon kapal itu ada 3 dek gitu, dek 1, 2, 3. Dan setelah kapal itu selesai dibangun, Nabi Nuh minta kepada kaumnya yang beriman untuk naik ke atas kapal. Nah, singkat cerita naik semuanya kepada kapal. Kemudian Nabi Nuh tengok, nggak kelihatan anaknya. Pas ketika hujan sudah turun, air mulai terus meluap, Nabi Nuh ketemu dengan anaknya yang berada di sebuah tempat yang terpencil. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana walatakum ma'al kafir. Wahai anakku, kemari, cepat naik ke kapal. Ini akan terjadi banjir besar. Semuanya akan dilumat oleh banjir. Naik kemari nak. Ya bunayya irkam ma'ana, ikram walatakum ma'al kafir. Jangan kau bersama dengan orang-orang kafir. Tapi apa jawaban anaknya? Di luar dugaan daripada Nabi Nuh apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum min amrillah illa marrahim. Kata anaknya, ayah, kalaupun terjadi banjir besar, air itu besar, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan mencari perlindungan kepada tempat yang tinggi, bukit dan gunung yang bisa melindungi saya dari air banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yaum min amrillah. Anakku, tidak ada yang bisa selamat pada hari ini min amrillah, dari perkara Allah. Jadi banjir disebut oleh Nabi Nuh min amrillah, perkara Allah. La asimal yaum min amrillah illa marrahim, kecuali Allah yang Maha Penyayang atau orang-orang yang disayangi oleh Allah. Terjemahnya bisa 2 tuh dalam tafsir. Illa marrahim, kecuali Allah yang Maha Rahman, atau kecuali orang yang disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mawj fakana minal mugrokin, dan kemudian banjir besar menjadi penghalang di antara mereka,
dan anaknya termasuk orang-orang yang dibinasakan. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini peristiwa banjir besar itu direkam dalam surat Hud ayat 42-43. Ada dua cara pandang manusia terhadap bencana banjir, terhadap musibah bencana itu. Satu, cara pandangnya anaknya Nabi Nuh, Kan'an, yang mewakili cara pandang orang kafir dan sekuler, bahwa bencana yang terjadi adalah merupakan fenomena alam ansih. Oh, ini kesalahan metodologis namanya. Yang kedua, cara pandangnya Nabi Nuh yang mewakili orang beriman, yang dia melihat bahwa bencana itu min amrillah. Min amrillah itu adalah perkara Allah, yang ada hubungan yang kuat antara perilaku manusia dengan kemurkaan Tuhan dan bencana. Jadi perilaku salah manusia, bencana, dan kemurkaan Tuhan. Makanya disebutnya min amrillah. Jadi cara pandang orang beriman terus begitu, Pak. Cara pandang orang beriman itu tidak boleh melepaskan kejadian itu adalah kejadian yang tunggal, tanpa ada korelasi. Nggak boleh, Pak. Itu namanya sekuler nanti. Karena cara pandang yang salah ini efeknya juga fatal. Nabi Nuh dan orang beriman selamat, sedangkan Kan'an itu binasa. Ini kan cara pandang, Pak. Jadi satu, memandang musibah sebagai fenomena alam ansih yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan perilaku manusia, itu hanya fenomena alam saja. Maka pendekatan yang dilakukan Kan'an itu adalah pendekatan alamiah. Pendekatan alamiah, Pak. Karena yang namanya air secara sunatullah hanya mengalir dari tempat yang tinggi ke bawah, nggak mungkin air itu dari bawah ke atas. Maka cara penanganan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kan'an itu menyelamatkannya, cari tempat yang paling atas, cari tempat yang paling tinggi. Maka dia naik ke atas gunung, naik ke atas bukit. Ternyata betul yang namanya air itu dari atas ke bawah. Tapi kalau di bawah air itu sudah numpuk, sudah banyak, sudah penuh, kemana kira-kira air itu? Kalau di bawahnya sudah penuh, kemana Pak nanti naiknya? Ke atas juga gitu. Sehingga cara penanganan Nabi Kan'an itu adalah cara penyelesaian alamiah. Dia hanya mencari tempat yang tinggi, mencari bukit dia. Seolah-olah gunung itu bisa melindungi dia dari banjir. Makanya Nabi Nuh mengatakan, ini bukan banjir biasa. Ini bukan fenomena alam biasa. Ada hubungan dengan perilaku salah masyarakat saat ini, begitupun dengan kemurkaan Tuhan, sehingga alam pun begitu. Kita nggak boleh, Pak, sebagai orang beriman itu cara pandangnya parsial. Nggak boleh itu. Yang disebut dengan, kalau dalam bahasa filsafat moral namanya kesombongan epistemik namanya gitu. Kesombongan epistemik itu maksudnya kesombongan yang dia terlalu mengandalkan logikanya, ilmunya, seolah-olah logikanya, ilmunya itu bisa menyelesaikan dia dari masalah itu. Dari dalam kehidupan ini, Pak, ini kan fenomena yang terjadi itu, mematahkan segala bentuk logika dan rasionalitas manusia. Jadi seolah-olah si Kan'an ini ingin mengatakan bahwa dengan logiknya, dengan akalnya, dengan ilmunya, tidak mesti mengikuti terhadap petunjuk ayahnya, dia bisa selamat dari bencana itu. Sehingga kesombongan epistemik ini menyebabkan dia anti terhadap nasihat dan masukan dari ayahnya gitu. Ini bahaya Pak kayak begitu. Jadi kalau kita menganggap fenomena alam ini adalah merupakan bencana alam biasa yang tidak ada hubungan dengan Tuhan dan perilaku manusia, kita nanti akan mengalami kesombongan epistemik, Pak. Mengandalkan logika kita, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan dana kita, mengandalkan kemampuan kita. Padahal sebetulnya kita nggak mampu gitu. Minta bantuan gak mau. Ada yang bantuan juga ditolak misalkan gitu. Ngerasa dirinya mampu, tapi udah ngerasa dirinya mampu, kagak mampu-mampu gitu loh misalkan. Nah ini namanya kesombongan epistemik. Terlalu mengandalkan kemampuan dan kehebatan diri, sehingga dia kadang-kadang tidak muncul introspeksi untuk mereformasi diri gitu. Nggak ada evaluasi. Nah ini berbahaya kayak begitu.
Makanya kita sebagai orang beriman, ketika kita menghadapi bencana, menghadapi masalah, menghadapi musibah, kaitkan selalu antara perilaku kita yang salah dengan kemurkaan Allah sehingga terjadi sesuatu pada diri kita. Begitu. Jadi lebih tajamnya EB3AD kayaknya dalam hal ini kayaknya ya, dibandingkan daripada orang-orang yang melihat bencana ini sebagai fenomena alam. Jadi penyanyi itu kadang-kadang rasanya lebih tinggi. Kalau kata Ibit kan begitu. Mungkin Tuhan mulai bosan ya melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Cuma Ibit salah bertanyanya pada rumput yang bergoyang gitu lah. Harusnya ditambahkan, coba kita bertanya kepada ayat Al-Quran. Gimana Quran memandang itu? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya rumputnya nggak bisa jawab lah gitu. Iya. Jadi dalam hal ini kayaknya penyanyi ini kayaknya rasanya lebih dalam kayaknya gitu loh ya. Ada korelasi antara alam yang sudah enggan bersahabat dengan kita, Tuhan yang sudah mulai murka melihat tingkah kita. Kan begitu. Nah, jadi begitu. Jangan-jangan Ebit udah baca ayat ini dulu kayaknya gitu loh ya, gitu. Sebelum terjadi nyanyi itu kayak begitu gitu. Nah, jadi ini cara pandangnya, Pak. Jadi cara pandang satu adalah Kan'an mewakili orang kafir sekuler yang tidak pernah mau menghubungkan ya antara bencana masalah dengan perilaku manusia dan kemurkaan Tuhan. Cara pandangnya Nabi Nuh mewakili orang beriman yang selalu mengkaitkan bahwa fenomena alam yang terjadi ada hubungan yang kuat antara perilaku kita yang menyimpang dengan kemurkaan Allah sehingga terjadilah bencana alam. Saya tanya kira-kira banjir yang di Sumatera ya, yang di Aceh pure karena fenomena alam atau karena ada perilaku manusia Pak yang tersembunyi di situ Pak? Nah, pasti ada perilaku. Pasti itu bukan, jadi gini Pak. Alam itu kalau misalkan terjadi misalkan ya ada pohon gede kemudian dia tumbang dengan sendiri, alam itu punya cara merecovery diri. Kalau misalkan ternyata itu misalkan karena fenomena alam. Jadi dia kayak gini lah, kalau misalkan kita lihat binatang luka. Binatang yang luka itu Pak, dia punya mekanisme cara menyembuhkan lukanya. Sama alam itu pun begitu. Karena dia ekosistemnya itu kan teratur sebetulnya. Kalau ada pohon kegedean kemudian tumbang dengan sendirinya, itu pasti sudah disiapkan pohon yang lain untuk menggantikannya. Alam itu begitu Pak. Karena dia punya mekanisme cara merecovery diri sebetulnya. Itu alam. Siklus namanya. Itu namanya sunatullah begitu. Tapi kalau ini kan tidak. Ini ada perilaku menyimpang manusia. Perilaku salah manusia. Yang merusak alam. Yang kemudian akhirnya alam pun tidak senang dengan perilaku itu. Begitu terjadi hujan besar yang luar biasa, akhirnya terjadilah bencana alam. Jadi selalu ada. Karena kalau kita selalu menutup diri, itu adalah fenomena alam biasa yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia dan kemurkaan Tuhan, nanti kita tidak akan pernah ada introspeksi, Pak. Nggak pernah ada evaluasi. Yang ada nanti kita selalu sombong dan makin jauh. Dan seandainya kita bisa menyelesaikan masalah itu, kita nanti akan sombong. Bahwa kami bisa menyelesaikannya. Kami bisa mengatasinya, kami punya kemampuan, kami punya power, kami berkuasa. Nggak ada. Justru ini yang terjadi adalah Allah caranya menyadarkan manusia. Rasionalitas itu tidak bisa menghadapi kekuatan yang Allah senantiasa berikan. Salah satunya melalui fenomena alam yang terjadi. Nah, oleh karena itu maka dalam ayat ini Pak, Nabi Nuh mengatakan kepada Kan'an, dan ini ibroh bagi kita, kata beliau, la asimal yaum min amrillah illa marrahim. Itu kata kuncinya. Tidak ada yang bisa selamat dari bencana yang besar ini illa marrahim. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekarang perilaku kita harus perilaku yang mendatangkan rahmat. Kalau kata para ulama, ada korelasi dan relasi yang sangat kuat antara rahmat dalam bentuk perlindungan dan pertolongan dengan orang yang dirahmati dalam bentuk perbuatan.
Jadi rahmat itu sangat erat korelasinya dengan kebaikan. Pertolongan, perlindungan itu sangat erat dengan kebaikan. Makanya dikatakan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat dalam pengertian pertolongan Allah itu, bantuan Allah, perlindungan Allah sama, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kita harus berbuat ihsan supaya datang pertolongan Allah. Nah, pertanyaannya gimana cara mendatangkan pertolongan Allah dalam bentuk rahmat itu sehingga Allah tidak lagi murka kepada kita. Itu di dalam Quran surat yang ke-9 ya, surat At-Taubah ayat 71 itu ada 5 perilaku yang bisa mengundang rahmatnya Allah. 5 perilaku yang bisa mengundang pertolongan Allah, bantuan Allah. Rahmat itu terjemahnya kan kasih sayang. Kasih sayang itu maksudnya kasih sayang, pertolongan, bantuan, perlindungan, penjagaan Allah. Nah, di dalam Quran surat 971 ada 5 perilaku orang beriman yang bisa mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bantuan Allah. Ya, sehingga kita bisa keluar dari berbagai macam masalah dan musibah yang menimpa. Ini kalau diteruskan nanti itu kan ayat 42-nya, 43 itu kan 42, 43 Hud ya. 44-nya, 45-nya itu kan cara bagaimana kemudian Allah menyelesaikan banjir. Karena Nabi Nuh perilakunya mendatangkan rahmat Allah, kemudian Allah mengatakan kepada langit, ya langit hentikan airmu, wahai bumi telan airmu. Jadi langitnya berhenti hujan, buminya menyedot air. Itu bayangkan, Allah itu kan kalau menghendaki sesuatu kan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, begitu. Nah, ini juga bisa jadi ketika kita melakukan perbuatan yang menyebabkan rahmat Allah, bagi Allah itu untuk mengganti musibah itu kemudian menjadi anugerah, itu sangat mudah bagi Allah. Makanya saya pernah nulis artikel itu bagaimana merubah musibah menjadi anugerah. Terus saya waktu itu nulis tentang surat yang kedua, Al-Baqarah 155 kan 156. Itu kan bagaimana cara merubah musibah menjadi anugerah. Bagaimana musibah itu menjadi anugerah? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita ini kan kadang-kadang begini Pak. Surat yang kedua ayat 155 itu kan idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tanya kira-kira kebanyakan kita membaca itu ketika ada orang yang kematian biasanya. Betul nggak? Kalau ada orang meninggal diucapinnya apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau ada orang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja, Pak. Itu kalau Bapak misalkan tadaburin sedikit saja, tadaburinnya sedikit aja, nggak usah banyak, sedikit aja itu. Ya. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pakai inna loh, Pak. Inna itu kan artinya harfun nasbin wa taukid. Huruf nasab dan huruf taukid. Inna lillahi. Lillahi itu diawali dengan huruf jar. Lam, jar majrur. Itu kalau ada jar majrur itu namanya mubtada muakhar khobar muqaddam. Jadi lillahi itu adalah khobar muqaddam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau diterjemahkan begini. Sesungguhnya inna lillahi. Bahwa kami, kita ini adalah merupakan milik Allah. Ini kan sebetulnya mengajarkan konsep tauhid sebetulnya. Mengajarkan konsep tauhid. Bahwa kita ini sebetulnya pemilik mutlaknya siapa? Allah. Karena kita pemilik mutlaknya adalah Allah, maka kita itu harus roji'un. Apa roji'un itu artinya terjemah kita kira-kira? Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepadanya lah kami apa? Kembali. Maksud kepadanya kembali, kita bukan pas mati kembali kepada Allah. Karena kita pemilik mutlaknya adalah Allah, maka kita itu harus mengembalikan semua urusan kita kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un itu artinya ikutin aturan Allah gitu. Kalau memang kita menyadari kalau kita ini pemilik mutlaknya Allah. Jadi jangan sampai kita pemilik mutlaknya adalah Allah, tapi kita sendiri kadang-kadang tidak mau mengembalikan urusan kita kepada Allah. Tidak mau pakai aturan Allah. Kan Joharul Fasad fil bari wal barri.
bima kasabat aydin nas la'allahum yarji'un, kan ujungnya kan. Terjadi kerusakan di langit dan di bumi ini pada prinsipnya agar kita kembali kepada Allah. Ikutin aturan Allah. Kita ini kan kadang-kadang mungkin tidak mengikuti aturan Allah. Allah bilang kita jangan membuat kerusakan, malah kita membuat kerusakan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, kita tidak mau berbuat baik. Jadi sebetulnya terjadi musibah itu bisa jadi kita tidak menyadari kalau kita pemilik mutlaknya Allah dan kita tidak mau ikutin aturan Allah, tidak mau inna ilaihi roji'un gitu. Jadi roji'un itu artinya adalah kita sadar bahwa ternyata musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, jangan-jangan kita tidak roji'un. Kita tidak mau mengikuti kembali kepada aturan siapa? Aturan Allah. Kan itu masalahnya. Jadi kita kan memahami tentang istirja ini kan ketika ada orang meninggal saja sebetulnya. Harusnya istirja itu menyadarkan tentang konsep tauhid kepemilikan dan bagaimana caranya kepemilikan itu bisa langgeng dalam diri kita. Ikutin ilaihi roji'un. Gitu loh. Ikutin aturan Allah. Kembali kepada aturan Allah. Nah, di dalam Quran surat 9 ayat 71 itu begitu. Apa surat 9 ayat 71 itu? Di situ dikatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Itu satu. Untuk mendatangkan rahmat Allah itu adalah satu, kita beriman yang mengimplementasikan iman kita dalam bentuk saling tolong menolong, saling bahu membahu. Jadi saya sering mengatakan iman itu abstrak. Dan bentuk konkret daripada keimanan itu diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong. Artinya ciri orang beriman itu tolong, ba'duhum awliya'u ba'd. Sesama orang beriman. Itu ciri orang beriman. Jadi iman itu abstrak. Bukti kalau iman itu ada, diwujudkan dalam apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Implementasinya begitu. Ya, saya sering mengatakan begini, Pak. Iman itu abstrak. Dan iman akan nampak jelas dalam 3 keadaan. Kan saya katakan minimal begitu. 1, iman itu akan nampak ketika kita menjalankan kewajiban. 2, iman akan nampak ketika kita menghadapi ujian, musibah. 3, iman akan nampak ketika kita meninggalkan yang dilarang. Menjalankan kewajiban itu yang berat. Meninggalkan yang dilarang itu yang kita sukai. Yang dilarang yang kita sukai, yang diwajibkan yang kita makanya di situ perlu peran iman gitu loh, Pak. Kalau nggak ada iman, menjalankan yang berat, meninggalkan yang disukai, berat kalau nggak ada iman. Makanya iman itu begitu, muncul dia, 1 ketika menjalankan yang berat, yang kedua ketika meninggalkan yang kita, kan semua yang disukai itu kan kadang-kadang diharamkan. Kan begitu. Kama qala Roma Irama, gitu maksudnya gitu ya. Kenapa yang enak-enak itu yang kan begitu, Pak. Makanya ada ulama yang mengatakan begini, Pak. Ada ulama yang mengatakan begini. Kalau kita menghadapi sesuatu, Pak, dan sesuatu itu benar atau salah, yang kita nggak tahu ilmunya. Jadi ada ulama ditanya, wahai Syekh, gimana caranya ketika saya menghadapi sesuatu yang saya nggak tahu apakah sesuatu itu benar atau salah, sementara saya nggak punya pengetahuan tentang itu. Yang saya harus jadikan patokan apa? Saya nggak punya pengetahuan tentang itu, apakah itu benar atau salah. Apa kata Syekh itu? Pilih sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu berat. Apa Pak? Pilih sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu berat. Karena hawa nafsu itu pasti akan berlawanan dengan sesuatu yang benar dia. Pilih sesuatu itu kalau menurut hawa nafsu kamu berat. Jadi kalau kamu tidak memiliki pengetahuan mana yang benar, mana yang salah, sedangkan kamu nggak ada ilmu sama sekali tentang itu, pilih sesuatu yang menurut hawa nafsu kamu berat. Karena setiap sesuatu yang menurut hawa nafsu berat itu pasti benar, Pak. Nah, iman itu berperan di situ nanti. Jadi iman itu berperan di situ. 1, iman itu nampak ketika kita diperintahkan menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban ini kan berat, Pak. Kalau nggak punya iman kita berat, Pak. Tanya kira-kira, beratan angkat barbel, Pak, yang 100 kilo atau beratan angkat kelopak mata di waktu subuh, kira-kira, Pak? Hah? Ngangkat kelopak mata di waktu subuh atau angkat barbel yang 50 kilo? Kira-kira beratan mana, Pak, kira-kira, Pak? Yang 100 kilo? Kelopak mata, Pak.
Beratnya minta ampun, padahal ini baru pagram kayaknya gitu lah. Nah, orang yang bisa membuka kelopak mata di waktu subuh kemudian dia berjalan ke masjid, itu perkara apa kira-kira? Iman. Jadi makanya dia nampak satu ketika menjalankan kewajiban. Dia nampak juga ketika meninggalkan yang dilarang. Pak. Makanya godaan bagi para pejabat itu Masya Allah Pak. Kita sekarang aja mungkin pas ngelihat ternyata miliaran Pak, babat juga itu hutan kan ini gitu Pak. Makanya calon pemimpin modal pertamanya apa? Punya iman. Punya iman. Kalau nggak punya iman kacau. Disuruh jaga hutan malah jadi orang hutan Pak. Repot nantinya Pak. Iya kalau nggak punya iman. Disuruh ngelola laut jadi bajak laut. Gitu Pak nanti. Kalau tidak punya apa? Tidak punya iman. Makanya fit and proper testnya calon pemimpin itu apa dulu Pak? Iman dulu sebetulnya. Karena dia nampak di situ. Nah salah satunya nampak juga ketika menghadapi begini Pak. Musibah kayak begini. Itu orang-orang Gaza itu Pak kalau tidak beriman. Orang Palestina itu kalau sudah tidak beriman Pak. Makanya kan tidak terpikir oleh orang-orang luar kan. Tidak terpikir oleh para psikolog, para neurolog gitu. Orang-orang Gaza itu masalah aja yang sudah luar biasa. Tapi mereka kok jauh dari stres gitu. Dan mereka tidak mau eksodus keluar dari situ. Padahal ketika orang-orang Amerika punya masalah, mereka stresnya luar biasa. Israel punya masalah, stresnya luar biasa. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak memiliki iman. Jadi yang pertama cara mengundang rahmat Allah itu beriman yang mengimplementasikan iman dalam bentuk tolong menolong, bahu-membahu. Makanya kita harus bantu. Ujian bagi orang Aceh, ujian bagi orang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan yang lainnya. Tapi ujian bagi kita, apakah kita masih punya iman untuk senantiasa ikut andil dalam membantu mereka, atau kita masa bodoh terhadap masalah mereka? Terserahlah pendapat orang seperti apa, itu banjir bukan bencana alam, tapi bencana lingkungan atau ekologi, terserah. Yang penting mereka sedang mengalami kesulitan. Saat itu apa yang bisa kita bantu? Dengan doa ya kita doa. Nah, yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Cara mengundang rahmat Allah itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dengan cara kita amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Saya pernah mengatakan ini, Pak, amar ma'ruf ya. Jadi gini, ya, walaupun saya belum bahas secara detail ya. Kebaikan dalam agama kita, dalam Quran, istilah baik itu ada 6, Pak, istilahnya. 1 ada istilahnya adalah hasanun. 2 ada istilah khairun. 3 ada istilah thayyibun. 4 ada istilah ma'rufun. 5 ada istilah birrun. 6 ada istilah solihun. Nah itu tuh 6 tuh. Hasanun, khairun, thayyibun, ma'rufun, ya, birrun, solihun. Itu semuanya kalau diterjemahkan apa Pak? Baik. Nah, tidak mungkin Quran itu menggunakan istilah yang beda kalau misalkan maknanya sama. Nah, karena waktu kita, ini masuk 5 menit lagi Pak? Hah? Masih ada, 7.20 ya. Tapi di sini, kalau terkait dengan perintah, ajakan, selalu menggunakan kata ma'ruf. Jadi gandengannya ada amar ma'ruf, nggak ada amar hasan, nggak ada. Amar khair, nggak ada kayak gitu. Tapi amar ma'ruf. Maka ma'ruf di sini mengandung 2 hal, Pak. Maknanya. Amar ma'ruf nih. Pertama, ma'ruf itu kan isim maf'ul dari kata arofa. Makanya kita suka bikin kalau kenalan namanya ta'aruf. Kenalan namanya. Jadi dia, kalau misalkan orang yang bijaksana namanya arif. Orang yang berilmu, orang yang bijaksana. Ya, jadi begitu. Nah, itu namanya begitu, itu ma'ruf. Nah, tapi kenapa terjemah dalam Departemen Agama, itu ma'ruf itu selalu dikategorikan dengan kata baik. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, memerintah kebaikan. Itu kata Imam Qurtubi, paling tidak maknanya 2. 1, kenapa dari kata ma'ruf, yang kata dasarnya arofa artinya kenal, ta'aruf kenalan, ma'ruf artinya yang dikenal, kemudian diterjemahkan dengan kata baik. Pertama adalah bahwa kebaikan itu sesuatu yang sudah dikenal dalam diri manusia. Jadi kenapa kita harus ngedengerin ceramah? Kenapa manusia harus diceramahi, didakwahi? Karena potensi diri manusia itu ada potensi ma'rufnya, Pak. Potensi kebaikan. Semua manusia suka dan sudah kenal dengan kebaikan. Itu sebetulnya, Pak.
muncul pertanyaan, Ustadz, tapi ada manusia yang nggak senang dengan kebaikan. Dia kalau ngedengar ceramah baru 5 menit langsung migrain gitu, Ustadz, gitu. Kenapa gitu bisa begitu? Ya, jadi begitu. Ya, jadi begitu. Kenapa gitu? Nah, jadi begitu, Pak. Nah, artinya satu, bahwa kebaikan itu sesuatu yang sudah dikenal dalam diri manusia. Dan semua manusia senang dengan kebaikan. Itu satu. Nah, yang kedua, bisa jadi kalau ada manusia yang sebetulnya fitrahnya kenal dengan kebaikan, tapi dia tidak mau dengan kebaikan, ma'ruf yang kedua adalah ma'ruf yang sesuai dengan apa? Dengan apa? Yang disebut dengan local wisdom. Uruf itu apa artinya? Tradisi. Mekanismenya, caranya. Jadi satu, ma'ruf itu ada sesuatu yang sudah dikenal dalam diri manusia, kebaikan. Yang kedua, kenapa manusia sudah kenal dengan kebaikan dan suka, tapi dia menolak? Bisa jadi cara menyampaikan yang ma'ruf itu yang tidak bijaksana. Itu makanya dua di situ. Jadi satu, dia adalah sesuatu yang baik. Yang kedua ada cara menyampaikan yang baik dengan cara yang baik. Nah, kalau kata Profesor Kunto Wijoyo, namanya amar ma'ruf itu proses humanisasi, menemanusiakan manusia, karena banyak manusia yang sudah tidak manusiawi. Banyak manusia yang sudah tidak manusiawi. Makanya ketika manusia sudah keluar dari sifat kemanusiaan, maka julukan dalam Al-Quran disebut dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Al-A'raf 179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafil. Jadi begitu, Pak. Jadi supaya kita tidak jadi binatang. Ya, jadi begitu. Nah, tuh. Berapa menit lagi? 10 menit ya. Alhamdulillah. Nah, jadi yang kedua. Nah, yang ketiga, nahi mungkar. Nahi mungkar itu sama. Kalau mungkar itu dari kata nakaro, artinya asing. Kalau mungkar itu diterjemahkan sesuatu yang asing. Tapi di situ diterjemahkan apa? Buruk. Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Pertanyaannya, kenapa dari kata asing kok jadi buruk? Karena keburukan itu sesuatu yang asing dalam diri manusia. Jadi pada prinsipnya kita itu sebetulnya asing dengan keburukan. Jadi keburukan itu benda asing dalam diri manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa kok jadi kebalikan? Manusia itu kadang-kadang asing dengan kebaikan, tapi akrab dengan apa? Keburukan. Jadi begitu. Jadi nggak ada manusia yang suka dengan keburukan. Bapak kalau tanya anak kecil, Pak, nah kamu cita-citanya kalau gede mau jadi apa? Pasti dia jawab, pengen jadi dokter, pengen jadi ustadz, pengen jadi profesor, pengen jadi apa? Nggak ada. Aku kalau gede nanti ingin jadi penjahat. Nggak ada. Karena anak nggak kenal tentang itu. Fitrahnya itu nggak kenal tentang itu sebetulnya. Kalau Bapak tanya kepada preman, kepada penjahat, kepada pengkhianat, tanya, suka nggak kalau dia dihianati? Pasti nggak suka. Kepada perampok, suka nggak dia kalau dirampok? Nggak suka. Karena segala bentuk keburukan sesuatu yang asing dalam diri manusia. Makanya, yanha anil mungkar itu, ya, yang disebut dengan amaru bil ma'ruf wa yanhauna anil mungkar. Artinya apa? Membebaskan manusia dari kemungkaran, dari kezaliman. Jadi kita itu sebetulnya diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu semua, maaf nih, semua yang diperintahkan agama itu pasti pada prinsipnya manusia suka. Dan semua yang dilarang oleh agama pada prinsipnya semua manusia tidak suka itu, Pak. Tapi kenapa realitanya, kenyataannya kok banyak manusia yang melakukan yang sebetulnya dia tidak suka, banyak manusia yang tidak mau melakukan sebetulnya dia. Nah, ini masalah. Makanya dalam agama kita ada namanya amar ma'ruf. Disampaikan, diajak. Ajaknya dengan cara sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Jadi begitu, Pak. Jadi humanisasi dan liberasi.
Jadikan manusia sebagai manusia dan bebaskan manusia. 3 yang terakhir, yaitu wa yuqimunas shalah. Perbanyak ibadah. Yuqimunas shalah itu kan dengan menggunakan kalimat jama'. Jadi Bapak kalau misalkan kita tadabbur Quran, ya, kenapa kok terkait dengan amar ma'ruf, kadang-kadang dengan yuqimunas shalah, yu'tunaz zakah, yang digunakan kalimat-kalimat jama', itu menunjukkan ibadah itu baiknya dilakukan secara berjamaah, bersama-sama. Jadi kalau kita sudah berjamaah, maka mengeluarkan zakatnya berjamaah, jadi menghadirkan poin 1, poin 2 itu gampang. Makanya Nabi mengatakan kun kal anamil, jadilah seperti jari tangan, Pak. Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, ada kelingking. Itu begini di dalam kebaikan seperti jari tengah, berjamaah. Jadi jamaah itu sesuatu yang sulit jadi gampang, yang berat juga jadi ringan. Dan kalau sudah berjamaah, insya Allah Pak, Bapak sholat berjamaah Pak. Walaupun Fatihah Bapak mungkin belum fasih kali gitu ya, bacaan belum fasih, tapi kalau misalkan berjamaah, insya Allah pahalanya sempurna. Walaupun gerakannya juga belum sempurna, sempurna. Kalau Bapak berjamaah, kalau boleh saya mengilustrasikan, kalau boleh, ibaratnya Bapak beli apa? Beli peti, beli jeruk 1 peti Pak. Kalau beli jeruk 1 peti kan nggak dipilih satu-satu Pak. Pokoknya semuanya aja, udah langsung angkut aja. Tapi kalau Bapak beli jeruk satuan, Pak, milihnya teliti banget, Pak. Kadang-kadang. Betul nggak? Sama. Jadi malaikat itu kalau Bapak sholatnya sendiri, teliti, Pak. Dari berdirinya, dari gerakannya, dari ininya, sama malaikat teliti. Makhorijnya sama malaikat didengerin sama makhrij hurufnya. Tapi kalau Bapak berjamaah, ini kayaknya Fatihahnya kurang benar ini, tapi imamnya udah angkut, diangkut Pak begitu artinya. Itu enaknya kalau berjamaah kayak begitu. Jadi kalau ngerasa Fatihah belum paseh, ayat belum paseh, gerakan belum benar, mendingan ikut apa? Udah ikut supir aja udah nyaman ikut supir gitu. Ini udah tahu baca belum paseh, gerakan belum benar, sholat sendiri terus. Malaikatnya teliti Pak. Dari berdirinya, dari takbirnya, dari sedekapnya ke malaikat. Salah nih kayaknya. Udah kita nggak sesuai KKM kayaknya, nggak lulus kita nantinya kita. Nah, itu enaknya apa? Berjamaah makanya. Jadi enak berjamaah kita kalaupun kurang-kurang dikit diapain Pak? Diangkut Pak nantinya. Kayak beli jeruk petian Pak, gitu aja pokoknya. Nah, kalau kita ngelihat ayat-ayat Quran terkait dengan ibadah itu pasti pakai jamaah. Itu makna tersiratnya adalah ibadah itu lakukan dengan apa? Dengan berjamaah. Kenapa enggak iya ka a'budu wa iya ka astain? Kenapa begitu coba? Iya ka na'budu wa iya kepadamu kami beribadah. Kami bareng-bareng dan kepadamu kami mohon pertolongan. Bareng-bareng. Jadi kalau bareng-bareng insya Allah jadi begitu. Dan terakhir adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ini ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ini kita kalau bahas lagi tentang ulaika itu kan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk itu menunjukkan tentang kekhususan. Itu dia orang yang pasti dirahmati oleh Allah. Jadi begitu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita jangan sombong ya bahwa setiap hal yang menimpa kepada kita semua itu selalu ada korelasi yang kuat antara perilaku kita, kemurkaan Allah dengan bencana yang terjadi. Supaya nanti munculnya tawadu. Munculnya introspeksi diri. Dan kemudian dia semakin dekat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kenapa ketika kita dapat musibah, kita mengucapkan istirja. Istirja itu satu kalimat tauhid. Sesungguhnya kita milik Allah, dan kita bisa begini, jangan-jangan kita tidak mengikuti aturan Allah. Jadi kalau sudah innalillah, ujungnya harus wa inna ilaihi, harus begitu. Harus begitu ujungnya. Kembali semuanya kepada Allah, ikuti aturan Allah, ikuti petunjuk Allah, lakukan sesuatu yang menyebabkan datangnya rahmat Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan musibah yang menimpa negara kita, wabil khususnya masyarakat Aceh, Sumatera Utara dan Barat, dan juga yang lainnya, senantiasa diangkat oleh Allah dan diganti setiap yang rusak dan hilang dengan ganti yang terbaik dari Allah SWT. Diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan serta keridhaan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah SWT. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن